Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Hari ini kita kembali belajar tema 9 Kayanya Negeriku, subtema 1 Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia. Pembelajaran ke-1, mata pelajaran IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat menelaah dan mengetahui perubahan bentuk energi. Yang kedua, siswa dapat mengetahui perubahan energi alternatif yaitu matahari dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, siswa dapat menulis laporan hasil percobaan perubahan energi alternatif atau matahari dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, siswa dapat menganalisis sumber daya alam yang ada di lingkungannya. Kelima, siswa dapat menganalisis manfaat makhluk hidup bagi manusia. Keenam, siswa dapat menunjukkan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. Ketujuh, siswa dapat menunjukkan pertanyaan menggunakan rumusan 5W plus 1H. Kedelapan, siswa dapat menganalisis pertanyaan yang ada dalam teks wawancara. Kesembilan, siswa dapat menunjukkan kosakata baku dalam kalimat efektif. Malam ini, lingkungan tempat tinggal Benny gelap gulita. Hujan sejak sore disertai angin kencang dan petir. Petir menyambar gardu listrik di dekat rumah Benny. Akibatnya, saluran listrik di lingkungan tempat tinggal Benny terputus. Benny, ayah, masih lama ya mati lampunya? Ayah Benny, masih menunggu perbaikan gardu listrik, Benny. Oh, begitu. Dari manakah suplai listrik di rumah kita ini, ayah? Ayah Benny, suplai listrik rumah kita ini berasal dari gardu listrik di Semarang. Benny, wah, jauh sekali. Ayah Benny, benar Benny, listrik termasuk sumber energi. Sumber-sumber energi yang dapat menghasilkan listrik. Contohnya, tenaga air, uap, panas bumi, atau nuklir. Sumber-sumber energi tersebut diubah menjadi tenaga listrik di sebuah pembangkit listrik. Sumber energi listrik tersebut akan habis kalau tidak kita harus benar-benar bijak menggunakannya. Sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi, baik yang kecil maupun besar. Ada berbagai macam sumber energi yang bisa dihasilkan. Dalam hal pembagiannya, sumber energi secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Berikut ini adalah contoh sumber energi terbarukan atau yang dapat diperbaharui dan bisa dipakai tanpa khawatir akan habis. Contohnya matahari, panas bumi, air, dan angin. Perubahan energi untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Perubahan energi listrik menjadi energi panas, misalnya setrika listrik, kompor listrik, oven, dan microwave. Kedua, perubahan energi menjadi energi gerak, misalnya blender, mixer, kipas angin, dan motor listrik. Ketiga, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya, misalnya lampu pijar dan televisi. Keempat, perubahan energi gerak menjadi energi listrik, misalnya pada PLTA. Kelima,
Perubahan energi kimia menjadi energi panas, misalnya pembakaran bahan kimia seperti alkohol dan bensin. Penggunaan minyak bumi dan batu bara sudah tidak asing untuk menghidupi energi yang kita gunakan sehari-hari. Sumber energi itu disebut juga sebagai bahan bakar fosil, yang merupakan bahan bakar tidak terbarukan. Selain dapat habis jika digunakan secara terus-menerus, bahan bakar fosil juga menyumbangkan polusi udara dalam jumlah besar. Tentunya, hal tersebut dapat merugikan semua makhluk hidup yang tinggal di bumi. Oleh karena itu, banyak ilmuwan yang berupaya mencari sumber energi alternatif yang aman bagi bumi. Energi alternatif tersebut selain dapat mengurangi polusi, juga dapat berperan sebagai bahan bakar yang terbarukan dan tidak dapat habis. Contoh energi alternatif pertama matahari, kedua angin, air, biomasa, panas bumi, dan gelombang laut. Pemanfaatan energi alternatif. Panel surya untuk mengubah panas matahari menjadi listrik. Biomasa untuk bahan bakar kendaraan. Angin dan ombak untuk menyalakan generator dan turbin. Panas matahari untuk mengisi daya power bank. Kompor surya untuk mengubah panas matahari untuk memasak makanan. Energi sangat berhubungan erat dengan alam. Energi dihasilkan oleh alam. Energi yang dihasilkan alam tergantung pada karakteristik ruang atau lingkungan alam itu sendiri. Untuk lebih memahami tentang karakteristik ruang dan sumber daya alam serta pemanfaatannya, mari kita simak baik-baik penjelasan berikut ini. Ruang. Ruang yang ada di permukaan bumi mempunyai ciri yang khas. Ciri atau karakteristik yang khas tersebut dapat berupa tanah, air, batuan, tumbuhan, suhu udara, dan lain-lain yang berbeda dengan tempat lain. Satu atau beberapa komponen dari suatu ruang mungkin ditemukan di tempat lain, tetapi akan ada perbedaan komponen lainnya. Misalnya, jenis batuan di suatu tempat ditemukan di tempat lain, tetapi jenis tumbuhannya berbeda. Sumber daya alam. Sumber daya alam, biasa disingkat SDA, adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tapi juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Sumber daya alam digolongkan menjadi dua jenis, yaitu 1. Sumber daya alam terbaharui. Sumber daya alam dengan tipe ini merupakan sumber daya alam yang jumlahnya melimpah dan juga bisa diperbaharui melalui siklus alami maupun bisa diperbaharui dengan bantuan teknologi buatan manusia. Biasanya, sumber daya ini merupakan komponen dari sebuah ekosistem, baik ekosistem darat, ekosistem laut, dan ekosistem sungai. Contohnya, pohon, air, sinar matahari, angin, tanah, dan lain-lain. Yang kedua, sumber daya alam tidak terbaharui. Sumber daya alam ini merupakan kebalikan dari sumber daya alam terbaharui. Merupakan tipe sumber daya alam yang jumlahnya terbatas jika digunakan terus-menerus dan tidak ada cadangannya. Contoh mineral, minyak bumi, batu, dan lain-lain. Manfaat sumber daya alam. 1. Untuk memenuhi pangan manusia dan hewan. 2. Sumber energi dan bahan bakar. 3. Sumber energi pembangkit listrik. 4. Untuk pengembangan teknologi.
Kelima, untuk menjaga keseimbangan alam. 6. Sebagai penyuplai oksigen. 7. Sumber mata pencaharian dan pendapatan. Kedelapan, sebagai cadangan devisa. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam tidak dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Agar sumber daya alam selalu tersedia, maka kita perlu memperbaharui sumber daya alam tersebut. Untuk dapat memperbaharui sumber daya alam tersebut, perlu pengetahuan tentang pembaharuan sumber daya alam. Untuk memperoleh pengetahuan tersebut, kita dapat menemukannya melalui membaca literasi yang berkaitan dengan hal tersebut. Selain membaca literasi, kita juga bisa bertanya kepada orang-orang yang memiliki ilmu tentang itu. Untuk menggali informasi terhadap pengetahuan tersebut, kita perlu melakukan wawancara. Dalam melakukan wawancara, tentunya harus menggunakan kalimat yang dipahami oleh narasumber. Selain itu, juga harus mempersiapkan pertanyaan yang mengandung unsur 5W plus 1H. Mari dengarkan baik-baik penjelasan berikut. Kata tanya dan kalimat tanya 5W plus 1H dalam wawancara. Rumusan pertanyaan wawancara dimulai dengan menggunakan rumus 5W plus 1H. Berikut penjelasannya. What atau apa, yaitu apa yang terjadi. When atau kapan, yaitu kapan peristiwa itu terjadi. Why, mengapa, yaitu mengapa peristiwa itu terjadi. Who, siapa, yaitu siapa saja yang terlibat dalam peristiwa itu. Where, di mana, yaitu di mana lokasi kejadian itu. How, bagaimana, yaitu bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Selain memperhatikan kata tanya dalam kalimat tanya, pada wawancara kita juga harus memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kosakata tidak baku serta penggunaan kalimat efektif. Apa kalian tahu apa itu kosakata baku dan kosakata tidak baku serta kalimat efektif? Untuk menambah pengetahuan kalian, mari kita simak baik-baik penjelasan berikut. Kosakata baku dan kosakata tidak baku. Pengertian kosakata baku. Kosakata baku adalah kata yang penggunaannya sesuai dengan ejaan dan aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang bersumber pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Penggunaan kata baku ini biasanya digunakan untuk mengungkapkan bahasa yang bersifat resmi dan dalam bentuk surat maupun naskah pidato. Pengertian kosakata tidak baku. Kata tidak baku merupakan kebalikan dari kata baku yang penggunaannya tidak sesuai dengan aturan dan kaedah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Kalimat tidak baku lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari karena terkesan lebih santai dan tidak kaku. Kata tidak baku juga dapat digunakan saat berdiskusi membahas suatu hal bersama teman atau keluarga. Jenandra berdehem, kemudian berkata dengan lantang, "Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para hadirin sekalian yang sudah hadir di acara yang amat sangat meriah ini. Saya merasa sungguh-sungguh senang sekali bisa berhadir di hadapan para hadirin sebagai perwakilan SIS." Woi, bentar-bentar. Ini kamu mau ngasih sambutan apa mau minta disambit sih, Je? Jelita memotong ucapan Yenandra yang belum selesai dengan wajah jengkel. Emangnya kenapa, ta? Tanya Yenandra dengan polosnya. Hayo, coba tebak, apa kesalahan Yenandra yang membuat Jelita jengkel? Nih, ibu kasih tahu ya. Kalimat sambutan Yenandra itu tidak menggunakan kalimat efektif, alias bertele-tele. Makanya Jelita jadi jengkel sendiri deh. Tapi ngomong-ngomong, apa kalian sudah tahu belum apa itu kalimat efektif?
Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat. Kalimat yang dimaksud bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Pada cerita di atas, bentuk kalimat yang dipakai adalah lisan. Jelita sebagai pendengar tidak mampu memahami dengan tepat apa yang diucapkan oleh pembicara, yaitu Jenandra. Berarti kalimat yang diucapkan Jenandra tidak efektif. Begitu pula untuk kalimat berbentuk tulisan. Jika pembaca tidak mengerti makna dari kalimat yang ditulis oleh penulis dengan tepat, berarti kalimat yang ditulis tersebut tidak efektif. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga mudah dimengerti dan Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.